Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami di kelompok satu. Jadi sebelumnya kan di video yang kemarin kita membahas menganalisis terkait masalah yang ada di PT KAI seperti layanan digital serta bagaimana KAI itu merespon cepat dari kekurangan layanan dan lain-lain. Nah, di sini kita kan membahas dua teori dari pemasaran jasa yaitu kualitas jasa. Nah, di sini ada dua dimensi. Yang pertama itu keandalan. Ini di mana KAI ini kan menempatkan seperti kecepatan dan keakuratan. Yang dimana kita kalau misalkan mesen tiket tuh harus cepat, misalkan harus cepat gitu-gitu kan. Nah, jadi semisal ini tidak ada ketepatan nih di aplikasi aksesnya, ini akan menyebabkan kegagalan di dalam digital layanannya. Misalkan mau mesen tiket tuh malah tiba-tiba error gitu. Yang kedua ini ada responsif, jadi ketanggapan dari seorang KAI. Bagaimana sih dia menanggulangi permasalahan keluhan dari customer-nya. Semisal PT KAI ini tidak tanggap oleh keluhan tersebut, maka layanan servisnya ini harus kita analisis lagi nih, kita perbaiki lagi nih seperti itu. Oke teman-teman, pada bagian ini kan ada customer satisfaction, yang dimana itu ada 3 bagian seperti ketidakpuasan pelanggan, terus kualitas jasa rendah, terus loyalitas dari pelanggan itu menurun. Kenapa sih kita harus menangani 3 hal ini? Kenapa sih pentingnya? Karena loyalitas pelanggan adalah hasil dari kepuasan pelanggan yang konsisten. Yang dimana kalau misalkan kita punya layanan yang bagus, yang misalkan grafiknya lurus, naik, naik, naik. Nah, itu kualitas dari pelanggan, kepuasan pelanggan tuh pasti sekian akan naik juga, guys. Jadi, kita tuh harus meningkatkan kualitas pelayanan. Intinya jasa itu benar-benar pelayanannya itu harus diukur dan kita tingkatkan. Nah, pelanggan KAI ini punya ekspektasi tinggi terhadap keandalan, kayak mengandalkan dari aksesnya, dari dermaganya, gitu-gitu. Terus ketika KAI gagal memenuhi ekspektasi itu, maka bisa saja nih sebagian dari pelanggan ini pindah ke tempat lain. Nah, ketidakpuasan yang berulang inilah yang bikin yang pindah gitu-gitu. Nah, jadi kita harus memvalidasi masalah seperti masalah reliability dan responsif di KAI adalah akar utama yang menggerus loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman reputasi dan ancaman pendapatan. Yang pertama itu ada ancaman reputasi, yaitu setiap keluhan adalah bom waktu. Jadi kegagalan layanan yang viral merusak citra brand Trust KAI sendiri sebagai transportasi yang andal dan aman. Selanjutnya itu ada ancaman pendapatan, yaitu pelanggan yang tidak loyal berarti potensi kehilangan pendapatan di masa depan, karena mereka akan mencoba opsi transportasi lain. Jadi kesimpulannya itu, KAI harus menjadikan perbaikan reliabilitas KAI akses dan peningkatan SOP service recovery-nya, sebagai prioritas pemasaran jasa tertinggi. Baik, sekian analisis dan validasi masalah kami. Kami mendapatkan prioritas masalah yang jelas untuk diselesaikan. Sampai jumpa di tahap tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.